Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya atas nama Hamiati Renta yang akan memaparkan materi ketiga pada presentasi kali ini, dan dua orang rekan saya yaitu At-Tahira Yakta Zahira dan Risha Sistra Salsabila. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Angkatan tahun 2023. Yang terhormat Ibu Dr. Tenriwaru SE MSI Akuntansi A selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Sustainability Risk Management in Accounting. Identifikasi dan penilaian risiko keberlanjutan adalah proses penting dalam memastikan perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Adapun yang pertama, identifikasi risiko keberlanjutan. Identifikasi risiko adalah tahap awal untuk menemukan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, seperti risiko lingkungan, risiko yang berkaitan dengan dampak terhadap alam. Yang kedua, risiko sosial. Risiko yang berhubungan dengan masyarakat dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, risiko tata kelola atau governance, risiko terkait sistem pengelolaan perusahaan. Adapun yang kedua yaitu penilaian risiko keberlanjutan. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai tingkat risiko tersebut. Yang pertama itu analisis kemungkinan, seperti menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi. Yang kedua, analisis dampak, seperti menilai seberapa besar dampak jika risiko terjadi. Dan yang terakhir itu matriks risiko, seperti menggabungkan kemungkinan dan dampak dalam matriks untuk menentukan prioritas penanganan. Tujuan penelitian risiko keberlanjutan, penilaian dilakukan agar perusahaan yang pertama itu mengetahui risiko mana yang paling kritis, yang kedua menentukan prioritas pengelolaan risiko, yang ketiga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, dan yang keempat itu mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Teknik manajemen risiko untuk bisnis keberlanjutan adalah cara sistematis yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Fokusnya bukan hanya menghindari kerugian, tapi juga menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam manajemen risiko untuk bisnis keberlanjutannya diantaranya, yang pertama itu analisis risiko berbasis skenario. Teknik ini digunakan untuk memprediksi berbagai kemungkinan kondisi di masa depan dan dampaknya terhadap bisnis. Contohnya itu, perusahaan membuat skenario jika terjadi perubahan iklim ekstrim, dampaknya pada produksi. Yang kedua itu manajemen rantai pasokan keberlanjutan. Teknik ini fokus pada pengelolaan rantai pasokan agar ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Contohnya, perusahaan hanya bekerja sama dengan supplier yang memiliki sertifikat lingkungan. Yang ketiga itu diversifikasi dan strategi mitigasi portofolio. Teknik ini bertujuan mengurangi risiko dengan tidak bergantung pada satu sumber atau satu jenis investasi. Contohnya, perusahaan energi tidak hanya bertanggung pada bahan bakar fosil, tetapi juga mengembangkan energi terbarukan. Yang keempat itu penerapan teknologi untuk memantau risiko. Teknologi digunakan untuk mendeteksi, memantau, dan mengelola risiko secara real time. Contoh penerapannya itu perusahaan menggunakan sistem digital untuk memantau emisi karbon dan limbah produksi.
Materi selanjutnya, the role of accounting in environmental risk management, atau peran akuntansi dalam pengelolaan resiko lingkungan. Peran akuntansi dalam pengelolaan resiko lingkungan semakin penting, terutama di era bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks akuntansi lingkungan, akuntansi tidak hanya mencatat transaksi keuangan saja, tetapi juga membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Peran akuntansi dalam pengelolaan risiko lingkungan terdiri atas yang pertama, recording and reporting environmental costs, yang dimana adalah proses dalam akuntansi lingkungan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat dan menyajikan biaya yang timbul akibat aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, evaluating the long-term impact of company policies and practice on environmental sustainability, yang dimana menilai apakah aktivitas perusahaan saat ini akan justru menjaga atau justru merusak lingkungan di masa depan. Dalam konteks akuntansi lingkungan, evaluasi ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data keuangan dan data non-keuangan. Adapun cara dan aspek penting dalam evaluasinya seperti analisis dampak lingkungan, perusahaan menilai efek jangka panjang dari kegiatan operasional seperti emisi karbon, penggunaan energi dan air, produksi limbah, yang dimana tujuannya untuk melihat apakah aktivitas tersebut berkelanjutan atau berisiko merusak lingkungan. Yang ketiga, utilizing information technology, yang dimana pemanfaatan sistem komputer, software, dan jaringan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Dalam konteks bisnis termasuk akuntansi lingkungan, teknologi informasi menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, social risk mitigation in the context of sustainable business, yang dimana adalah upaya perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Dalam kerangka environmental social governance, aspek sosial menjadi salah satu pilar penting selain lingkungan dan tata kelola. Identifikasi risiko sosial perusahaan perlu mengenali potensi risiko sosial seperti konflik dengan masyarakat lokal, pelanggaran hak kerja, ketimpaan kesejahteraan, dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Identifikasi ini biasanya dilakukan melalui survei, dialog dengan stakeholder, dan analisis dampak sosial. Social risk mitigation in the context of sustainable business. Several steps that can be taken in social risk mitigation include, yang pertama, identification of social risk adalah proses mengenali potensi dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, assessment of social risk adalah proses untuk mengukur tingkat risiko sosial yang telah diidentifikasi dengan melihat seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat maupun perusahaan. Yang ketiga, employee training and development, yang dimana proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan agar mampu bekerja lebih efektif serta mendukung tujuan perusahaan, termasuk dalam konteks bisnis berkelanjutan dan environmental social governance. Yang keempat, collaboration with external stakeholder, yang dimana kerja sama antara perusahaan dengan pihak di luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi risiko sosial dalam kerangka environmental social governance. Kolaborasi ini menjadi kunci karena perusahaan tidak bisa berjalan sendiri. Siapa saja sih pemangku kepentingan eksternal? Pemangku kepentingan eksternal itu seperti masyarakat sekitar, pemerintah, LSM atau lembaga swadaya masyarakat,
investor dan kreditor, pemasok, konsumen, yang dimana tujuannya itu mencegah dan mengurangi konflik sosial, meningkatkan kepercayaan publik, mendapatkan masukan dan dukungan, menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial secara bersama. Jadi slide selanjutnya di sini tuh berisikan tentang Risk Management Model in Corporate Sustainability atau model manajemen risiko dalam perusahaan keberlanjutan. Nah, model manajemen risiko di sini itu sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Jadi, dalam beberapa perusahaan itu kan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi masalah atau risiko dalam perusahaan tersebut. Nah, manajemen risiko di sini sangat penting dikarenakan dia sebagai cara atau alat yang dapat digunakan sebuah perusahaan untuk mengantisipasi masalah yang bisa saja terjadi, terutama dalam lingkup keberlanjutan seperti ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, terdapat beberapa model manajemen risiko yang umum digunakan perusahaan. Yang pertama itu ada ISO 31000, di mana model ini digunakan oleh perusahaan dalam menilai dampak atau risiko yang ditimbulkan usaha mereka secara lebih terstruktur. Misalnya, perusahaan menilai dampak yang ditimbulkan mungkin akibat adanya perubahan iklim, kemudian ketidakadilan sosial, ataupun risiko operasional yang biasanya timbul akibat tidak dipatuhinya peraturan lingkungan. Selain ISO 31000, terdapat juga model Enterprise Risk Management, di mana perusahaan itu tidak hanya melindungi aset mereka, tetapi bagaimana juga perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Selanjutnya ada model Triple Bottom Line. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata triple bottom line ini, di mana perusahaan itu tidak hanya memikirkan dari sisi finansial mereka, melainkan bagaimana perusahaan itu dapat menilai dampak yang mereka hasilkan terhadap sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya, model manajemen risiko berbasis stakeholder. Di sini, perusahaan itu tidak hanya mengelola dan mengevaluasi risiko yang terdampak kepada mereka secara langsung, tetapi bagaimana perusahaan juga dapat memikirkan dampaknya terhadap para pemangku kepentingan mereka seperti investor, masyarakat, dan juga karyawan. Dan yang terakhir di sini itu adalah teknologi based model atau model berbasis teknologi. Jadi, perusahaan itu biasanya juga menggunakan teknologi, contohnya seperti artificial intelligence atau AI, di mana perusahaan itu menggunakan AI untuk membantu mereka mengelola dan menganalisis risiko yang mereka timbulkan itu secara real time. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi mulai dari awal hingga akhir, yang pertama itu, akuntansi keberlanjutan itu memiliki peran penting untuk perusahaan karena dapat menilai tidak hanya dari sisi finansial, tetapi bagaimana perusahaan itu dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan juga sosial. Nah, dengan adanya beberapa teknik dan metode yang telah dipaparkan tadi, jadi itu dapat membantu perusahaan dalam mengukur dampaknya terhadap lingkungan ataupun sosial secara lebih terstruktur dan lebih terarah atau lebih jelas. Hal itu juga dapat menimbulkan perusahaan tersebut menjadi lebih transparan, sehingga kepercayaan dari stakeholder itu bisa menjadi lebih meningkat. Contohnya seperti, jika perusahaan tersebut jujur dalam melaporkan dampak yang mereka hasilkan terhadap lingkungan, itu kan bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga investor. Dan secara keseluruhan, akuntansi keberlanjutan ini membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara lebih bertanggung jawab dan bisa dipastikan usaha tersebut dapat bertahan secara jangka panjang.